kembali dalam ibadah online kali ini. Saya percaya dimanapun saudara berada, saya percaya pernyataan Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada kata lain yang kami ucapkan selain mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang teramat sangat baik. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ia telah mengaruniakan
Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak saudara untuk mengisi menyembah Tuhan. Naikkan pujian saudara. Katakan, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau dahsyat. Oh, Rana Masita Karala Bosang. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja waris, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja waris, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Jemaat Empang 3 yang setia. Sudah lama kita nggak bertemu ya, kira-kira sudah 4,5 bulan. Rindu sudah nggak usah dikata lagi. Kangen untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tapi kita juga harus mengerti kondisi sekarang ini, kita harus bisa mengucap syukur
kita masih bisa beribadah secara online. Kita bersyukur Tuhan kita baik, semua akses Tuhan buka, banyak sekali firman Tuhan yang bisa kita nonton, banyak puji-pujian yang bisa kita naikkan melalui YouTube saudara-saudara. Marilah saudara-saudara, sekarang kita akan sharing sedikit firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Yesus, tak habis-habisnya kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik ini Tuhan, kami boleh melihat Tuhan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu kami boleh sama-sama belajar Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memakai hidup kami, agar hidup kami boleh berdampak bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya banyak mengucap syukur hari-hari ini karena Tuhan baik. Dia sangat baik saudara-saudara. Walaupun ada di antara kita yang Tuhan izinkan mengalami sakit daripada COVID ini, Bapak. Tapi luar biasa campur tangan Tuhan. Mereka disembuhkan dengan luar biasa. Walaupun ada yang tidak sembuh, tapi kita percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk mereka. Marilah kita saat ini mau belajar bagaimana kita pakai hidup kita supaya berdampak bukan hanya buat keluarga kita, tapi buat sekitar kita, buat lingkungan kerja kita, buat gereja kita. Marilah kita belajar bagaimana kita bisa membawa dampak yang baik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita buka firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 dan 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, perikopnya adalah persembahan yang benar. Ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, pada saat kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah harus belajar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Banyak saya dengar saudara-saudara di antara kita ada yang berkata, saya tidak sanggup. Saya tidak bisa melakukan A, B, C, D, apa yang Tuhan perintahkan. Saya mau katakan saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Kita sanggup karena Tuhan Yesus kita Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Yang mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya. Dia sanggup membuat hidup kita menjadi kudus, menjadi berkenan kepada Allah. Karena apa saudara-saudara? Kita adalah ahli waris kerajaan surga. Tanpa kekudusan kita tidak bisa menjadi ahli waris kerajaan surga. Marilah saudara-saudara, kita belajar bagaimana kita menjadi taat dan setia. Kita belajar firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengatakan, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang berkata, saya tidak bisa meninggalkan dosa saya A, B, C, D. Itu nonsens saudara-saudara, kita mampu. Saya sudah mengalaminya. Apa yang dijanjikan Tuhan bahwa dia akan memberikan kekuatan kepada kita, itu ya dan amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Saya punya kerinduan. Sejak saya mengalami kasih mula-mula, pada saat Tuhan izinkan saya mengalami pergumulan hidup yang luar biasa, saya menemukan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang memberikan kekuatan kepada saya, yang memampukan saya hidup dalam kekudusan. Dan janji Tuhan apa saudara-saudara? Mazmur 1 ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri
di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, itu yang saya lakukan. Ada kiri kanan mengajak ke karaoke, ke kafe. Tapi saya melakukan ayat kedua. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukannya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu. Apa yang diperbuatnya berhasil. Thank you Lord Jesus. Itu iya dan amin saudara-saudara. Walaupun ukuran berhasil itu bukan berarti kita memiliki uang yang banyak, deposito yang banyak, harta yang banyak. Tidak saudara-saudara. Ukuran dari keberhasilan itu, keberuntungan itu, kemenangan kita. Kemenangan kita melawan kedagingan kita. Kemenangan kita bisa hilang segala iri hati. Kita bisa mengampuni, itu yang luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kita soal pengampunan luar biasa. Saya menangis saudara. Kalau saya ingat bagaimana Tuhan Yesus disalib. Dia berkata, ampunilah mereka ya Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang harus selalu kita ingat saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah membayar mahal. Lunas. Dosa-dosa kita sudah ditanggungnya. Kita menerima kasih anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Menjadi ahli waris kerajaan surga. Mari saudara-saudara, kita jaga baik-baik. Agar sebagai ahli waris kerajaan surga itu tidak dicoret oleh Tuhan. Lakukanlah ini. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, banyak sekali yang kita bisa lakukan agar kita bisa menjadi dampak, agar kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, saudara-saudara. Saya mau kasih satu kesaksian. Dimanapun kita berada, kita bisa berdampak luar biasa. Saya mau saksikan. Waktu tanggal 13 Juni, Tuhan izinkan saya menginap 1 malam di rumah sakit karena masalah batu ginjal. Dan puji Tuhannya tidak perlu dilakukan tindakan laser karena batu itu sudah rontok sendiri. Dan saya sempat sharing, ngobrol dengan seorang pasien. Dia cici-cici berumur sekitar 60 tahun, dia agama Buddha. Dia mengalami masalah di lambungnya dan dioperasi dan dia sangat-sangat kesakitan. Saya tanya, Cici maukah saya berdoa untuk Cici? Dia bilang mau. Saya berdoa, dia ada suaminya di situ. Yang luar biasa dia menangis. Bersama suaminya dia menangis. Saya percaya itu zaman Tuhan. Dia bilang, Cici maaf ya saya ini orangnya cengeng. Tapi bilang enggak Ci, itu Tuhan yang menjamah Cici. Dan Cici imani bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Cici. Nah ini satu hal yang saya mau katakan. Kita ini bisa berdampak. Kita ini bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Satu lagi kesaksian saudara-saudara kasih Tuhan Yesus. Saya memiliki seorang kenalan yang akhirnya menjadi seorang sahabat. Karena kita ini mau menjadi berkat, kita mau berdampak buat semua orang yang memerlukan sesuatu support dari kita. Saya melayani dia. Kadang-kadang sehari dia telepon 2 kali hanya untuk sharing. Dia bukan orang yang tidak beriman, dia orang yang beriman. Dia bahkan sudah pelayanan. Tapi ya itulah ya, Tuhan izinkan dia mengalami satu pergumulan, dia sulit mengampuni. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan izinkan dia sakit. Dia kena COVID saudara-saudara. Tapi yang luar biasa, sahabatku ini dia memiliki respon hati yang luar biasa. Dia tidak bersungut-sungut. Dia kembali ke firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi dia. Dia harus mengampuni. Dia harus mengucap syukur terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara-saudara, dia menjadi berkat. Buat teman-temannya di Wisma Atlet, mereka punya grup WA sesama yang kena sakit ini. Dia menjadi tempat sharing saudara-saudara. Dia berdampak luar biasa buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah saudara-saudara yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Jangan berkata saya tidak punya apa-apa. Kita semuanya punya talenta. Kita semuanya punya banyak hal yang bisa Tuhan pakai. Asal kita mau saudara-saudara. Saudara-saudara.
Sampai hari ini saya selalu berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau sangat baik. Walaupun dalam pengirian kita bersama Tuhan Yesus, nggak selalu yang happy-happy saudara-saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan. Tapi yang pasti saudara-saudara, janji firman Tuhan, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Itu saya pegang saudara-saudara. Saya bersyukur sampai hari ini Tuhan Yesus dengan caranya yang dahsyat dan ajaib memenuhi segala keperluan sehingga anak-anakku semua boleh menyelesaikan kuliahnya, semua sudah mandiri, dan saya berdoa anak-anakku semua boleh menjadi berkat buat banyak orang. Marilah saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita belajar taat dan setia. Maka Tuhan akan menyertai kita. Kita akan menghasilkan buah-buah roh. Sehingga buah-buah roh itu yang akan membuat orang terpana dan mencari tahu. Kenapa ya orang ini kok memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan bisa menguasai diri. Itu yang akan orang cari, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya juga masih belajar sampai saat ini. Tapi saya mengucap syukur di sekitar saya berdagang. Ada beberapa orang suka bertanya, kenapa sih Ii bisa begini, maksudnya begini-begini itu kok bisa tetap baik sama orang yang menyakiti, kok bisa sabar terhadap anak-anak yang begini-begini. Saya bilang semua karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau himbau saudara-saudara, marilah kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang berdampak buat keluarga, buat lingkungan kerja, buat gereja, dimanapun Tuhan utus kita. Kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi terang, kita boleh menjadi surat yang terbuka. Sungguh Tuhan kita Allah yang dahsyat. Saya terkagum-kagum akan segala pekerjaannya dalam kehidupan saya maupun dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang saya lihat betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, saya mau nyanyikan satu pujian, Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sharing firman-Mu. Hamba percaya Tuhan akan menjadi berkat buat hamba-Mu juga buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami semua boleh memiliki hidup yang berdampak Tuhan buat sekitar kami ya Bapa. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Agar kami semua menjadi surat yang terbuka untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita masuk perjamuan kudus dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita introspeksi diri. Kita mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kita, agar sungguh-sungguh kita boleh masuk dalam perjamuan kudus ini dengan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, begitu mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami telah Engkau selamatkan oleh penebusan darah-Mu di kayu salib ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan.
Sucikan kuduskan kami, kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu dalam kami masuk dalam perjamuan kudus ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita angkat roti di atas tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti perjamuan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas tangan kita tinggi-tinggi, saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur perjamuan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan syukur, saudara. Rabat kaya syadab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, ya Rama, 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 ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rama, 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 ya Rama. Shikara Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu atas setiap kami. Kau yang rela mati di kayu salib untuk membawa kami dari kematian kekal kepada terang-Mu yang ajaib, kepada keselamatan-Mu, kepada surga-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari lepas hari kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap yang telah Engkau lakukan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama, kita akan bersyafaat. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kita juga akan memperkatakan Mazmur 91. Kita akan
memperkatakannya bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepalanya akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kupeliharakan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan tutup dalam doa syafaat. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami ucap syukur untuk semua kebaikan-Mu atas ibadah hari ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami bersatu hati, kami bersyafaat berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mau serahkan pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, mulai dari presiden, wakil presiden, semua lembaga tinggi negara, DPR, MPR, TNI, Polri, dan juga aparatur pemerintah dari pusat sampai ke daerah kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dengan keempat wakilnya, Gembala Rayon kami, Bapak Budi Sastra, juga Gembala cabang dan ranting yang ada. Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah visi-visi-Mu Tuhan ada satu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk damailah Indonesiaku. Kami berdoa untuk Indonesia bebas dari COVID-19. Kami juga berdoa untuk Indonesia bebas dari krisis ekonomi. Kami juga berdoa buat GBI Gatot Subroto, juga COG Tuhan, ORU, WA, juga untuk GB Empang 3. Bapak, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk kesatuan gereja-gereja Tuhan, agar sungguh-sungguh Tuhan ada keunitian di antara kami. Dan biarlah melalui gereja-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita-Mu melimpah-limpah atas bangsa kami, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, kami juga berdoa untuk secara khusus buat GB Empang 3, semua keluarga besar Empang 3 dimanapun berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkau jalan keluar atas semuanya. Bapa, Engkau menyertai mereka, memberkati mereka dalam seluruh aspek kehidupannya, dan semakin hari Engkau bawa semakin naik tinggi bagi Raja Wali Tuhan, semakin indah di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Biarlah kami senantiasa ada tercatat dalam buku kehidupan-Mu. Dimanapun kami berada, kemanapun kaki kami melangkah, pimpinan penyertaan-Mu sempurna atas kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita satukan hati kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih Tuhan biji mata Allah. Terimalah berkat kasih sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manisnya Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua mulai saat ini sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang percaya, diberkati dan sangat mengasihi Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman Tuhan, yang telah dan siap memasuki tahun dimensi yang baru, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.